Sehat, salam bahagia untuk kita semua. Hari ini saya sudah melakukan kegiatan coaching di sekolah, dan coaching ini saya lakukan dengan teman sejawat saya. Dalam hal ini kami bersama-sama untuk melakukan kegiatan coaching, menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Positif kegiatan coaching ini saya harapkan adalah kegiatan ini bisa kemudian budaya positif coaching ini bisa saya bagikan kepada teman-teman sejawat saya yang ada di sekolah, agar dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada di sekolah kami bisa menyelesaikannya secara baik-baik. Karena dengan coaching ini kita dapat dari hati ke hati, kita dapat lebih terbuka, kita dapat lebih membangun rasa percaya diri coach, sehingga coach akan dengan baik bercerita segala persoalan yang dihadapi. Jadi menjadi tidak mungkin segala persoalan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik, asalkan kita bisa menggunakan. Selamat siang Pak Daud. Selamat siang Mama. Pak Daud tuh minta maaf Pak Daud. Saya melihat Pak Daud sekarang karena saya melihat beberapa hari ini Pak Daud ada kewalahan soal urusan dengan murid. Ya, tapi mungkin Pak Daud kurang konfirmasi dengan saya seperti itu. Jadi mungkin Pak Daud bisa bercerita. Oke, baik Mama. Mungkin ada persoalan Pak Daud hadapi. Oke Mama, baik, saya ceritakan dulu persoalan yang saya hadapi. Pasti yang pertama kendala dengan siswa, dan juga kita kan masih tetap mukanya persif. Nah, itu yang pertama. Dan saya juga membutuhkan partner, membutuhkan rekan kerja untuk saling bertukar pikiran. Makanya saya murung, saya belum menemukan solusinya seperti apa, Mama. Oke Pak Daud, bukannya BK itu ada dengan Ibu Novi? Iya Mama, memang kita dengan Ibu, tapi beliaunya tanganinya kelas 7 dan kelas 8 sebagian. Karena siswanya terlalu banyak, tingkat permasalahan juga bermacam-macam kategori, makanya kita masih masing-masing, dan saya juga membutuhkan namanya partner kerja selain profesi yang sama, misalnya kesiswaan, seperti itu Mama Fian. Oke, ada. Memang betul kalau misalnya untuk urusan yang berkaitan dengan siswa itu bukan saja menjadi tanggung jawab guru BK, tapi juga menjadi tanggung jawab kami kesiswaan. Gitu. Jadi apakah selama ini ketika Pak Daud menghadapi persoalan itu, Pak Daud pernah berkomunikasi dengan teman-teman yang di kesiswaan? Kalau berkomunikasi belum pernah sih, masih tangani. Cuman ini memang tingkat permasalahannya agak sulit, jadi saya membutuhkan juga namanya partner kerja dari kesiswaan. Tapi untuk yang kali ini belum, jadi saya maunya ingin cari partner dari kesiswaan. Kira-kira Mama Fian bersedia untuk jadi partner saya? Oke, jadi Pak Daud, jadi kalau untuk penyelesaian masalah berkaitan dengan siswa itu kan ada urutannya. Jadi kalau misalnya siswa menghadapi persoalan itu kan mulai dari wali kelas, dari piket ke wali kelas ke guru BK, baru guru BK ke siswa. Jadi sebenarnya dalam menyelesaikan persoalan itu bukan saja Pak Daud sendiri, seperti itu. Jadi ada beberapa komponen ini, beberapa komunikasi praktisi yang bisa Pak Daud komunikasikan berkaitan dengan itu. Selain dengan tadi guru BK dan kesiswaan, apakah Pak Daud pernah berkomunikasi dengan wali kelas? Jarang komunikasinya, saya selalu langsung turun ke lapangan dan langsung saya temukan langsung di lapangan. Jadi masih tahap observasi dan konsultasi dengan wali kelas juga, tapi wali kelas waktunya juga kita berbeda shift, makanya susah untuk kita komunikasi dan kerjasama. Oh iya, jadi persoalannya adalah Pak Daud kewalahan dan kemudian beda shift dengan teman. Oke, Pak Daud, kalau misalnya tadi kan Pak Daud sudah bilang bahwa Pak Daud sudah berkomunikasi dengan teman, tapi karena beda shift sehingga komunikasinya itu kemudian kurang bagus. Iya. Nah, kira-kira ada cara lain yang sudah Pak Daud lakukan untuk kemudian menyelesaikan itu persoalan?
Saya mencoba mengkonfirmasi juga dengan wali kelas. Cuman wali kelas dia juga di lain sisi sibuknya sebagai mengajar juga sebagai wali kelas dan beda sih. Sudah komunikasi, tapi kita waktunya itu yang selalu tabrakan karena waktunya kita di sekolah itu sangat terbatas untuk kita komunikasi. Dan kita juga pada masa pandemi seperti ini kan kita dibatasi untuk sering berkerumunan terlalu banyak gitu. Oke, pada jadi sebenarnya ini cuma masalah komunikasi. Iya. Masalah komunikasi. Kalau misalnya sekarang kami memang seperti pada bilang bahwa kita mengalami kendala di waktu untuk kita langsung bertemu secara langsung. Jadi mungkin Pak Daud kalau misalnya Pak Daud tidak bisa bertemu secara langsung, Pak Daud juga bisa melakukan cara-cara mungkin yang lain yang bisa untuk kemudian bisa dapat berkomunikasi dengan baik dan menemukan solusi seperti ini. Tapi selama ini belum ada. Belum ada karena saya sendiri saya masih belum bisa menemukan. Saya punya teman partnernya, misalnya wali kelas dari kesiswaan atau partner kerja saya sendiri. Itu karena kita susah untuk bertemu langsung untuk mencari solusinya. Begini Pak, kan ketika kita bagi shift, kita bagi shift itu ada shift pagi, shift siang. Nah di teman-teman shift pagi itu sudah ada tim kesiswaan di shift pagi, juga ada tim kesiswaan di shift siang. Nah mungkin Pak Daud bisa kalau ketika Pak Daud masuk pagi misalnya, Pak Daud ketika menemukan persoalan, Pak Daud bisa berkomunikasi dengan teman-teman shift pagi seperti itu. Kemudian shift siang pun demikian gitu. Jadi kira-kira setelah ini apa yang Pak Daud melakukan? Yang saya melakukan otomatis saya butuh koordinasi dan kerja karena kita juga persiapannya sudah untuk tatap muka 100% sementara berjalan juga. Saya rasa waktunya sudah cukup bisa untuk kita saling komunikasi lebih cepat dan dalam penyelesaian masalah itu tepat. Oke, jadi solusi yang Pak Daud temukan adalah karena sekarang sudah kita baru awal permulaan untuk pembelajaran 100%. Jadi di situ sudah ada kemudahan, betul Pak Daud, sudah ada kemudahan. Jadi setidaknya komunikasi bisa semakin lancar, bisa semakin lancar. Oke, nah itu untuk menjawab persoalan itu. Nah kira-kira apa yang Pak Daud akan lakukan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman yang ada di kesiswaan, wali kelas maupun guru PK? Pasti yang terutama karena rentetan kerjaan kita juga kan sepertinya dari bawah kan, dari wali kelas ke piket, dari piket ke guru BK atau dari wali kelas ke BK pun bisa, dari BK ke kesiswaan. Sekarang sudah sangat mudah kan, kita sudah sebenarnya di tempat semua. Jadi mulai sekarang kita lebih banyak berkomunikasi, saling menukar pendapat tentang masalah-masalah yang dihadapi di sekolah, baik itu di dalam kelas atau di luar kelas. Kita lebih tukar pemikiran supaya solusi itu cepat teratasi dan tidak ada lagi di kemudian hari. Oke, baik. Jadi Pak Daud sudah dapat menemukan solusi apa yang harus Pak Daud ambil untuk menyelesaikan persoalan ini. Iya. Oke, Pak Daud. Mungkin masih ada lagi persoalan yang mungkin itu saja dulu persoalan yang ditemukan selama ini, karena keulahan itu cuma waktu untuk kita berkomunikasi, untuk kita mencari solusi buat permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak yang ada di sekolah. Itu yang sangat susah waktunya untuk kita, tapi bersyukur saya sih kita akan menghadapi dengan namanya pembelajaran tatap muka 100%. Berarti sudah sangat gampang komunikasinya antara siswa, guru, ya, maupun dengan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Oke, baik. Jadi Pak Daud sudah akan menemukan solusinya Pak Daud. Tidak lagi persoalan, berarti selesai persoalan Pak Daud sudah selesai. Dan kalau misalnya Pak Daud masih menemukan lagi persoalan di lapangan, Pak Daud bisa berkomunikasi dengan saya. Iya. Kita akan sama-sama mencari solusi terbaik atas persoalan yang Pak Daud. Oke, Pak Daud, terima kasih. Terima kasih Mas Yan, selamat siang. Boleh sudah menyelesaikan aplikasi Erako? Aplikasi Erako? Belum sama sekali. Belum? Iya. Oke.
Ada sesuatu yang mungkin menjadi kendala? Mungkin saya tidak buat apa-apa. Kebetulan saya free. Ada waktu. Bagaimana mungkin Saya ada mau kesalahan? berbagi dengan ibu yang tapi kemudian zaman ini perasaan saya saja sebenarnya. Perasaan saya malu karena kenapa saya belum selesaikan itu aplikasi mengerjakan e-rapor karena saya merasa saya belum terlalu paham dengan itu aplikasi e-rapor. Saya tidak mengerti sama sekali. Sebenarnya kendala ini saya sudah dari semester lalu tapi saya tidak berani ngomong ke siapa. Baru hari ini Vivian sudah berkomunikasi dengan saya. Tapi kan sebenarnya aplikasi yang itu kan membantu kalau nilai ini tidak terlalu sulit. Saya juga pernah ini karena saya membangun komunikasi dengan nah, apakah boleh pernah berkomunikasi dengan sejawat mungkin ataupun mungkin apa? Itu dia masalahnya di situ. Saya belum pernah sama sekali berkomunikasi dengan teman sejawat pun saya belum kenal dengan operator dapodik apalagi itu sih belum pernah sama sekali untuk bertanya mencari solusinya saya. Makanya dari semester kemarin itu kenapa saya yang lama menjadi aplikasi e-rapor. Karena saya coba belajar sendiri tapi sampai sekarang saya belum menemukan solusinya, saya belum menemukan cara untuk mengatasi saya punya masalah. Oke. Nah, kalau begitu yang selama ini Ibu jalani itu apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi persoalan itu? Kekurangan saya minder, saya malu mengakui teman-teman saya punya Oke. Jadi pertama, Ibu Olin itu punya dua masalah. Yang pertama, Ibu Olin ini malu. Yang kedua, Ibu Olin ini tidak mampu menguasai aplikasi e-rapor. Dampak dari malunya tadi sehingga berdampak pada kinerja itu. paham menguasai aplikasi e-rapor. Tapi saya besok akan coba membangun komunikasi dengan ibu ini. Oke. Saya sudah membangun komunikasi dengan ibu ini untuk menjawab satu kekurangan itu. Karena hanya saya sudah terlambat, terlalu saya sudah terlambat. Oke. Bagi Ibu Olin sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Iya. harapan saya adalah Ibu Olin besok itu dipastikan bahwa Ibu Olin menemui Ibu Jenny ataupun mungkin menemui teman-teman yang mungkin sudah paham betul dengan aplikasi e-rapor. Jangan malu bertanya, komunikasi secara baik, kemudian saya yakin bahwa itu akan sangat membantu Ibu Olin dan teman-teman. Oke. Terima kasih banyak Vivian dan Vivian sudah mencoba berkomunikasi dengan saya dan sudah membuka jalan pikiran saya sehingga saya dapat solusi untuk permasalahannya saya. Terima kasih banyak Ibu Vivian. Oke, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan dua video kegiatan coaching yang sudah saya lakukan dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Kegiatan coaching yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi coaching yang saya lakukan coaching itu sehingga mereka dapat menemukan solusi atas setiap persoalan yang mereka hadapi. Harapan saya budaya positif ini dapat mempengaruhi seluruh komunitas praktisi yang ada di sekolah sehingga kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah boleh berjalan dengan aman, nyaman, dan membahagiakan bukan saja kepada murid tapi juga kepada seluruh komponen komunitas praktisi yang ada di sekolah. Terima kasih.